mengisi jajaran ataupun daftar kabinet menteri-menteri yang bertugas untuk membantu Presiden Jokowi di masa pemerintahan jilid kedua ini akan terjawab. Dan betul saja, Presiden pada hari Rabu 23 Oktober ini kemudian membawa jajaran menterinya menuju halaman Istana Negara, diperkenalkan satu persatu. Dan saat itu nama pertama yang dipanggil oleh Presiden Jokowi adalah nama Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD dengan jabatan sebagai Menko Polhukam. Rupanya kehadiran profesor yang satu ini di kementerian ini pula juga menjadi sebuah sejarah baru karena tercatat sebagai warga negara sipil pertama yang menjabat sebagai Menko Polhukam. Dan Pak Menteri baru atau Menko Polhukam barunya sudah bersama saya saat ini. Assalamualaikum, selamat sore. Saya sudah bisa berkesempatan menginjakan kaki kantor baru dari Pak. Betul. Dulu Menko-nya Pak SBY. Sekarang kembali ke sini dengan kursi atau yang diduduki ini tampuknya adalah sebagai Menko Polhukam. Kami juga mengucapkan selamat Pak, selamat bertugas juga. Terima kasih, selamat. Nah, ini dia. Ini kan saya suka karena kalau tadi salaman ini erat sekali, sepertinya optimis juga. Karena kalau saya lihat kemarin waktu Pak Mahfud pertama dipanggil, diperkenalkan, langsung Pak Jokowi menyebutkan masalah-masalah yang ada. Isu terorisme itu menjadi tanggung jawab berat dari soal. Ada meskipun. Baik. Sorenya. Kemudian setelah mendapatkan mandat itu, sempat terpikir juga kan, Prof, kalau wah ini jadi orang sipil pertama yang menjadi Menko Polhukam. Malamnya. Betul. Baru Pak A.M. Hendro Priyono. Terus saya bilang terima kasih, tapi saya malah tidak tahu kalau itu benar ya. Mengenai hal ini sebenarnya jadi mengingatkan saya Pak, karena waktu Sertijab kemarin. Kawan-kawan, enak. Baik, memorandum sekarang sudah di tangan, tugas-tugasnya sudah ada. Tadi Prof bilang mau ke sana, Ya. tapi artinya tugasnya baik. Yang mana, Prof? Karena memang isu radikalisme ini rasanya kalau bisa dikasih lingkaran merah besar sama Pak Jokowi itu betul-betul menjadi sorotan rasanya. Aktif. Betul. Tidak eksekutorial. Ya. Dia ada direktif ya di depan menteri itu, kalau ngundang menterinya tidak datang, sehingga koordinasi tidak berjalan baik. Tadi Pak Jokowi ngomongkan sekarang Menko diberi kekuatan untuk memveto keputusan-keputusan menteri teknik, iklim pemerintahan atau bertentangan dengan peraturan. Kalau tidak hadir tetap terikat pada keputusannya, dan kalau melanggar bisa diveto. Sidang kabinet pertama sudah begitu. Artinya semua harus koordinasi. Tidak boleh ada menteri gagah-gagah, tidak boleh punya visi menteri. Visinya adalah visi pemerintah, Presiden Republik Indonesia, Menko gitu. Dan kalau tidak bisa dikoordinasikan, nanti bisa saya memveto ini karena ini tidak sesuai dengan kebijakan Bapak yang ini, tidak sesuai dengan kementerian peraturan menteri ini. Baik, posisi Menko semakin kuat, begitu kan, tidak hanya tarik ulur seperti Layang bilang, dan juga diharapkan tidak ada lagi ego sektoral di beberapa kementerian yang ada di bawah. Prof berarti membawahi 10 kementerian, 5 lembaga kalau saya tidak. Kalau nama kementeriannya ya kayaknya 7 gitu, tapi ada lembaga, ada BIN. Yang pasti semua kalau dipanggil Pak Menko harus datang, jangan seperti kemarin-kemarin. Masuk juga bagaimana sasaran-sasaran rencana kerja dari seorang Profesor Mahfud MD. Sesaat lagi, kami masih menemani Anda berbincang-bincang dengan sosok dari Menko Polhukam yang baru, yaitu Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD yang ada di samping saya. Ya, tugas barunya juga yang merasa begitu banyak dibantu, begitu banyak dipermudah dengan rekan-rekan yang memiliki background militer selama masalah yang ada di Indonesia. Ada di Menko Polhukam, tadi membawahi kementerian dan juga lembaga, begitu ya Pak ya. Isu-isu yang berkembang juga semakin banyak yang menjadi PR besar dari seorang Profesor Mahfud MD. Kalau tadi sudah bahas mengenai radikalisme, ada juga yang menjadi pertanyaan masyarakat, yang menjadi sorotan masyarakat mengenai RUU KUHP, Pak. Ya. Agar itu betul-betul segera dibawa ke DPR. Tidak terlalu sulit ya KUHP itu karena kontroversinya sudah jelas. Tinggal pilihan politik hukumnya apa. Kan ada 11 masalah gitu. Baik, selain itu juga yang rasanya begitu bergejolak di masyarakat adalah soal KPK. Kalau tadi Prof sudah berkata mengenai masalah, saya waktu sudah kebayang jadi jaksa agung, kemudian juga kalau ini dilemahkan, nah ini akan diperkuat. Nah sekarang ketika menjadi jabatan ini Pak, planningnya seperti apa? Tentunya dari kacamata yang berbeda, gitu, Prof, atau gimana? Misalnya, yang sangat teknis itu, apakah KPK itu sekarang masih menggunakan undang-undang yang lama atau yang baru? Gitu berangkat dari situ dulu, sudah diundangkan kan? Betul. Kan sudah diundangkan. Ya. Tapi di situ ada pasal lain yang mengatakan isi undang-undang ini berlaku sejak ditetapkan. Kan? Tapi kan tidak semua orang setuju. Kalau ini melakukan ikut proses lama, lalu yang dikena proses itu menggunakan pasal ini, kan bisa pra peradilan. Nah, saya adalah Menko. Itu tugasnya Menkumham. Betul. Itu yang jangka pendek lah ya, jangka pendek. Omnibus Law, hukum
satu produk hukum mengatur banyak masalah yang saling bertentangan, diatur pintu keluarnya di dalam sebuah undang-undang. Bongkar muat barang, ini diatur dalam satu undang-undang. Pasang ini yang mengatur tentang perizinan, pasar ini tentang hubungan. Kan begitu aja bekerja itu. Kalau niatnya baik, ya enggak capek juga, biasa. Nggak capek, Pak? Tapi sepertinya rutinitasnya banyak. Apalagi Oh, tadi iya. Pak bilang ininya tugasnya banyak dan kementerian yang dibawahi juga banyak. Gitu. Saya biasa-biasa Kalau aja. ngomong kayak gini berarti di jabatan-jabatan sebelumnya ada yang Karena saya tidak pernah ketika berbuat sesuatu itu saya tidak memandang orang, saya memandang aturan. Di luar tugas-tugas yang harus saya tegakkan gitu. Ya begini merasa punya musuh, enggak lah, biasa-biasa aja. dengan segala kesibukan itu masih punya waktu untuk pulang ke kampung halaman, Pak? Rata minimal 3 bulan sekali ke kampung halaman. Artinya gini, Surabaya, Pamekasan atau Sampang, Pak? Pamekasan. Kalau saya ke Surabaya, buang waktu 4 jam pulang pergi, kayak begitu. Nah, ini berbicara sempat menyinggung mengenai sosok ibu, sosok yang begitu penting untuk Profesor Mahfud, Ibu Siti Khadijah. Terus pemonitor, mulai dari Prof dipanggil Pak Presiden saat pelantikan, akhirnya Ibu menyaksikan lewat tiraan di mana-mana, menangis. Prof sudah mengabari, tapi waktu semenjak dipanggil hari Senin, sudah mengabari Ibu bahwa Ibu, saya akan mendapat tugas, atau Ibu betul-betul kejutan untuk Ibu? Saya tidak memberitahu, tetapi kan terdidik, ada yang dokter, ada yang dosen, ada yang guru, jadi ngikutinya dari situ. Kalau saya sendiri, kalau cuma nelpon, kadang-kala ya pura-pura merajuk lah seperti Bu, saya kok pengen masakannya Ibu gitu. Baik. Sambil bernostalgia, maka dulu saya kecil makan kayak gini, kan terasa nikmat sekali, gitu-gitu aja. Termasuk setelah dilantik, sempat telepon apa pesan Tapi dari beliau? dalam waktu ya cuma tetap aja jaga kesehatan, hati-hati, yang jujur gitu aja, seperti sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Ayah saya juga cuma sekolah rakyat, tapi dia punya visi yang tinggi orang, maka anak-anaknya disekolahkan semua. Saya sampai doktor misalnya, sudah perguruan tinggi saya cari biaya sendiri. Saya misalnya beasiswa. ya waktu S3 dibiayai oleh Super Semar dan oleh namanya tim manajemen program doktor dulu.